Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmatnya, karunia-Nya, nikmat-nikmatnya senantiasa tercurah dan melimpah kepada kita setiap saat, setiap detik, dan kita diminta untuk mensyukurinya dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan amal perbuatan kita. Salawat serta salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang semua perintahnya adalah kebaikan semata bagi kita, untuk keselamatan kita, menjamin kebahagiaan kita dari dunia sampai dengan akhiratnya insyaallah. Dan mari jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua larangannya adalah keburukan semata bagi kita yang akan menyebabkan penyesalan bagi kita dari dunia sampai dengan akhiratnya. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, waktu terus berputar, usia kita bertambah, dan jatah daripada kehidupan kita senantiasa berkurang. Kita tidak akan lama lagi untuk berpindah dari satu alam dunia ini, entah besok atau minggu depan atau bulan depan, yang pasti kita akan berpindah dari alam dunia ini ke alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, hendaknya setiap penambahan umur kita menambah juga amal soleh kita. Hendaknya semakin berkurang jatah kehidupan kita di dunia, semakin banyak tabungan amal soleh kita untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada satu riwayat tidak dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat besar pada waktu itu, dan pada waktu itu Ibnu Abbas adalah masih remaja, masih kecil. Umar bin Khattab ingin mempertontonkan keilmuan Ibnu Abbas yang memang sejak pertama sudah dibimbing oleh Rasulullah SAW dan didoakan menjadi ahli tafsir. Maka ketika mereka berkumpul, maka Umar bin Khattab membacakan ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian lihat bahwa mereka berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, beristighfarlah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ditanya oleh Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabat yang besar pada waktu yang hadir, apa menurut kalian tafsir ayat ini? Sebagian yang berkumpul pada waktu mengatakan tidak tahu. Sebagian mengatakan bahwa apabila kemenangan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk banyak bertasbih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini, bagaimana menurutmu tentang penafsiran ayat ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan ayat ini adalah isyarat tentang telah dekat ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang telah dekat kepada ajalnya atau berkurang daripada jatah usianya, maka diperintahkan untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertasbih, tahmid, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang makin berkurang daripada usianya, maka lebih seriuslah, lebih sungguh-sungguhnya, lebih bersemangat untuk mempersiapkan hari akhiratnya, yakni di alam kubur dan alam akhirat. Hadirin rahimani rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ancaman apabila seseorang semakin tua bukan semakin bertobat, bukan semakin dekat kepada Allah, bukan banyak amal soleh, tapi semakin tua semakin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, salah satun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa la yanzuru ilaihim walau madzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka kepada hari kiamat. Orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan dan dosa-dosanya, dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka akan diberikan siksa yang sangat pedih. Siapa 3 kelompok ini? Yang pertama adalah orang yang sudah tua tapi berzina. Sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah punya cucu, sudah punya anak, sudah punya istri, tapi masih berzina. Hawa nafsunya terus-menerus diikuti, dan mereka melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa bahwa alam kubur sudah makin dekat bagi dia, tetapi dia berzina, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu golongan yang sangat rugi, nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada waktu itu mereka sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penguasa yang senantiasa berbohong, pemimpin yang sering berbohong demi kepentingan dunianya, tidak jujur tetapi sering berbohong, sering menipu. Nah, siapapun pemimpinnya, dari tingkat yang paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi, hendaknya kita bukan hanya untuk mencari apa yang ada di dunia ini, bahkan rizki yang di dunia ini bukan hanya berbentuk badan saja, rizki untuk badan seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan kenikmatan yang lainnya, tapi ada rizki yang lebih baik, yakni rizki untuk hati kita berupa keimanan kepada Allah,
berupa akidah yang lurus, berupa ibadah yang benar. Hati ini tenang dan tentram kalau diberikan rezeki hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi rezeki yang lebih besar lagi, yakni surga Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di akhirat nanti. Itu adalah rezeki yang paling besar. Maka sangat rugi seseorang apabila dia jadi pemimpin kemudian dia berbohong hanya untuk mendapatkan rezeki badan saja. Dia tidak memahami ada rezeki untuk hati, untuk ketenangan. Dia tidak memahami ada rezeki di akhirat nanti, yakni rezeki berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Maka hendaknya kita perhatikan ketika kita mencari nafkah, carilah yang halal. Karena itu hanya untuk badan kita, bukan untuk hati kita. Tetapi kita membaca Al-Quran, kita sholat berjamaah, kita nikmat dalam kehidupan ini, bersilaturahmi, kita bisa mendidik anak-anak dengan baik, mendapatkan harta yang halal. Itu adalah rezeki hati kita yang akan memberikan ketenangan, kenikmatan yang lebih besar daripada rezeki badan. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa surganya yang kekal, kesenangan yang abadi. Inilah yang harus kita kejar. Hadirin rahimani rahimakumullah. Dan yang ketiga yang tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang miskin yang sombong. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu maka sebaiknya bertambah usia kita, berkurang jatah kehidupan kita, sebaiknya kita bertambah semakin baik dalam kehidupan ini, semakin menyadari bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu innahu idza mata in qata'a amaluhu wa innahu la yuridul mu'mina umruhu illa khairan. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian, dan janganlah pula berdoa agar mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia sudah mati maka terputuslah amalannya, dan bahwa tidaklah usia seseorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini jelas diperintahkan kepada kita setiap waktu yang bertambah harus bertambah amal kita, karena itu adalah modal kita, karena itu adalah betul-betul bagian daripada kehidupan kita yang penting yang tidak boleh kita lewatkan, yakni umur kita. Semakin hilang umur kita maka diganti dengan amal yang soleh. Hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian amal apa saja yang harus kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah amal-amal kewajiban. Jangan lupakan sholat, jangan dianggap enteng sholat, baik itu sholatnya, khusyuknya, waktunya, berjamaahnya di masjid bagi laki-laki, tumaninahnya. Dan kita senantiasa belajar dan pelajari terus menerus sholat walaupun kita tiap hari melaksanakan sholat, karena ini adalah pokok utama bagi seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sholat. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya tentu saja, kalau kita punya harta ya zakat, ya puasa dan lain sebagainya. Yang kedua, senantiasa kita menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang oleh Rasulullah SAW, maka kita jauhi sehingga kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Amalan yang ketiga adalah untuk memanfaatkan usia kita ini, menambah amalan-amalan yang sunnah. Ada sholat-sholat sunnah, ada puasa-puasa sunnah, ada kita membaca Al-Quran, ada kita sholat tahajud, ada kita sodako-sodako sunnah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah banyak bertasbih, bertahmid, membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hati kita, isi lisan kita, basahi lisan kita, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, pikiran kita tidak lepas daripada kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah memperbanyak amal-amal yang ringan tetapi besar pahalanya, seperti berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sangat-sangat dan sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Di sana ada kita perlindungan kita kepada Allah dari seluruh keburukan, termasuk corona dan lain sebagainya. Semuanya ada dalam zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim misalnya.
Itu kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada memberikan madarat apapun, baik di langit maupun di bumi, dan kita bisa minta dengan doa itu untuk kita tercegah daripada penyakit-penyakit, wabah-wabah yang seperti ini. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan tercegah, tentu saja dengan protokol kesehatan yang senantiasa kita junjung tinggi, tentu saja kita lakukan. Selanjutnya rutin kita membaca Al-Quran tadi dan zikir dan petang, kemudian tetap aktif dalam mencari ilmu. Ini sangat penting sekali bagi kita. Sebagian waktu yang kita miliki 24 jam kita miliki, maka carilah ilmu agama, karena ilmu agama ini ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengingatkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa hidayah bagi hati kita pentingnya ada seperti cahaya bagi mata kita. Mata kita tidak berfungsi, tidak akan mendapatkan kenikmatan apapun walaupun mata kita sehat kalau tidak ada cahaya. Yang melek sama yang buta sama saja kalau tidak ada cahaya. Demikian hati kita. Kalau hati kita ada cahayanya, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita cari. Dan nikmatnya mendapatkan hidayah luar biasa, akan menyelamatkan dari dunia sampai dengan akhiratnya. Kemudian pelajari Al-Quran terus menerus, bukan hanya membacanya. Demikian juga yang terakhir, kita berpesan kepada anak-anak kita, tidak cukup kita untuk mencari sukses kita, untuk harta kita, untuk jabatan kita, sementara kita tidak mempersiapkan anak-anak yang menjadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha. Harta akan kita tinggalkan, jabatan akan lepas daripada kita, bahkan kelak kita tidak akan butuh jabatan dan harta, karena mungkin fisik kita sudah tidak membutuhkan lagi. Tetapi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang kita senantiasa mereka bimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini adalah suatu warisan atau suatu peninggalan dari kita yang sangat berharga untuk dunia sampai dengan akhirat kita. Maka jangan lupakan mereka di sela-sela kehidupan kita, sukseskan mereka menjadi anak yang soleh dan yang solehat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati biha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilaihi ma'aduna. Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.